Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rida Islami Raudatul Jannah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas teks eksposisi kembali, namun di dalam materi yang berbeda, yaitu materi menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, kalian semua diharapkan dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam sebuah teks eksposisi. Lalu kalian juga diharapkan mampu menyusun ulang gagasan pokok dan gagasan penjelas ke dalam teks eksposisi. Masuk materi yang pertama adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Nah, kalian kan sudah belajar ya gagasan pokok dan gagasan penjelas waktu di teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita belajar kembali gagasan pokok dan gagasan penjelas di dalam teks eksposisi. Gagasan pokok adalah gagasan yang berisi pernyataan umum yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh, atau bisa disebut juga dengan ide pokok ya. Sedangkan gagasan penjelas adalah gagasan yang berisi alasan atau argumen yang akan memperkuat gagasan pokok. Nah, di sini Ibu memberi contoh satu paragraf. Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Langit Sumatera dan Kalimantan tak lagi tampak biru. Sebagaimana dikatakan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan, di beberapa media, bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tidak mudah. Nah, coba kalian perhatikan mana gagasan pokok dan mana gagasan penjelasnya. Nah, betul. Kalimat pertama yang bencana kabut asap merupakan bencana memilukan itu adalah gagasan pokok. Nah, di yang sebelahnya, tabel sebelahnya itu adalah gagasan penjelas. Jadi kalian harus sudah bisa membedakan mana gagasan pokok dan mana gagasan penjelas. Nah, kalian juga bisa menggunakan tabel seperti ini untuk memudahkan kalian untuk menulis teks eksposisi. Kalian juga bisa menyusun ulang teks eksposisi dari gagasan pokok yang sudah ada. Namun, tidak boleh melenceng terlalu jauh dari ide pokok aslinya. Nah, materi yang selanjutnya adalah menyusun teks eksposisi. Nah, untuk menyusun teks eksposisi, kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Ya, ada 5 langkah di sini. Langkah yang pertama adalah menentukan topik. Nah, sebelum kalian menulis teks eksposisi, alangkah lebih baiknya kalian menentukan topiknya terlebih dahulu. Ibu sarankan kalian memilih topik pembahasan yang kalian minati atau yang kalian sukai. Nah, setelah memilih topik, kalian harus menentukan tujuan dari penulisan teks eksposisi. Bisa tujuannya untuk himbauan, ajakan, atau memberikan informasi. Nah, setelah kalian menentukan tujuannya, kalian harus membuat kerangka topik. Jadi, agar pembahasannya tidak terlalu melebar, kalian bisa membuat kerangkanya terlebih dahulu apa yang akan dibahas dalam teks eksposisi yang akan kalian tulis. Lalu, setelah itu, kalian mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Jadi, kalian buat dulu gagasan pokoknya kira-kira 4 atau 5. Nah, setelah membuat gagasan pokoknya, kalian baru membuat gagasan penjelasnya untuk melengkapi gagasan pokok. Setelah itu, baru kalian susun gagasan pokok dan gagasan penjelas tersebut menjadi sebuah paragraf yang utuh dan padu. Tapi harus sesuai dengan struktur teks eksposisi ya. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung kalian. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa japri ke ibu atau kita bisa diskusi setelah ini di grup kelas.
Selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.